jarang bawa uang rupiah. Tolong sembuhkan ayah saya. Tolong sembuhkan ayah saya, Bu Dokter. Bu dokter akan mengoperasi bapakmu. Tapi kamu harus berdoa pada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kesembuhan untuk bapak. Woi! Apa-apaan kamu? Saya melakukan apa yang kamu lakukan ke baju saya? Satu saksi sudah tidak ada. Tinggal neneknya, supir bajai, sama yang naik motor kemarin. Yang naik motor kemarin sama supir bajai. Ya, bisa kita kasih duit supaya berpihak ke kita. Sekarang kita tinggal berharap nenek-nenek itu ikut nyusul cucunya. Oh, Dokter Hari. Ada yang penting? Sampai Anda menelpon saya malam-malam begini? Saya lagi di rumah sakit. Tadi ada yang telepon saya untuk melihat kondisi wanita tua yang cucunya baru meninggal tadi pagi. Kelihatannya kondisinya cukup parah. Kondisi kamu akan saya buat lebih parah kalau kamu masih macem-macem sama saya. Selamat malam. Baiknya kamu belajar dewasa. Rumah sakit tempat mengabdikan diri bagi kemanusiaan. Bukan tempat bermain orang bermental kekanakan seperti kamu. Saya nggak peduli siapa bapak kamu. Satu kali lagi kamu berbuat macam-macam, saya akan laporkan perbuatan kamu ke Dokter Ayu. Silakan masuk. Dok, penumpang bajai itu sudah mulai sadar, Dok. Baik. Di mana cucu saya, Dok? Bagaimana keadaan cucu saya, Dok? Di mana, Dok? Cucu saya bagaimana? Maaf, saya belum tahu, Bu, yang mana cucu Ibu. Saya dokter baru di sini. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah sadar. Rasanya sudah baik kan, Bu? Alhamdulillah, Dok. Ini Dokter Nia, Bu. Dia baru ditempatkan di rumah sakit ini sebagai koasisten. Ibu belum tahu kan apa yang dimaksud dengan koasisten? Belum, Dok. Sarjana yang baru lulus dari fakultas kedokteran, dia harus praktek di rumah sakit dengan jabatan sebagai koasisten untuk mendapatkan gelar profesi sebagai dokter, Bu. Maaf ya, Dok. Ibu nggak tahu. Tidak apa-apa, Bu. Sebagai manusia banyak hal yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang Maha Tahu. Ibu yakin kan kepada Allah? Yakin, Dok. Sangat yakin. Ibu juga yakin dong kalau Allah selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. Ibu juga yakin bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang terbaik buat kita. Yakin, Dok, yakin. Tapi gimana cucu saya? Cucu Ibu gimana, Dok? Sembuh kan? Allah memberikan yang terbaik buat cucu Ibu. Jadi cucu saya sembuh, Dok. Sembuh cucu saya, Dok. Itu yang kami inginkan, Bu. Kami telah berusaha semampu mungkin untuk memenuhi keinginan kami. Tapi Allah memberikan yang terbaik buat cucu Ibu. Ibu tenang ya. Allah sangat menyayangi cucu Ibu. Jadi Allah memanggil cucu Ibu untuk berada di sisinya dan memberikan dia kedamaian. Ibu pasti tidak tega kan kalau cucu Ibu sembuh, tapi dia seumur hidup menderita karena cacat akibat kecelakaan itu. Sekarang, yang sebaiknya kita lakukan adalah berdoa untuk arwah cucu Ibu. Semoga cucu Ibu diberi kedamaian, tenang berada di sisi Allah. Saya akan selalu berdoa, Dok.
Semoga orang yang menabrak kami mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Tuhan akan selalu ingat untuk memberikan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberikan hukuman buat orang-orang yang berbuat salah. Ibu yang sabar ya. Ibu harus banyak istirahat ya. Dokter mau duit. Dokter kita belum. Dokter duit, dokter. Ini buat dokter ya. Kita naik pesawat. Udah dapat ikannya? Dokter, ini buat dokter ya. Kita naik pesawat dokter kita ngapain sih? Mak, jauh banget bulannya. Sus, Iya dok, siapa dia sus? dia dokter Mirna. Dia dulu pernah tertarik bidang psikiatri dan bekerja di bidang itu. Tapi sekarang dia jadi pasien. Dia selalu menyendiri dan tidak mau berkomunikasi dok. Baik, saya akan mengajak dia untuk membuka diri. Baik, dokter bisa minta izin sama dokter Ayu. Ya, makasih. Mari dok. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih dok. Saya sih cuma bercanda, tapi dia saja yang menanggapinya dengan emosional. Bagaimana awal kejadiannya? Sampai dia Anda anggap emosional. Begini dok, sekitar jam 12 tadi malam, saya menyuruh orang untuk menelpon dia supaya dia datang ke rumah sakit untuk membantu dokter menangani pasien yang sedang gawat. Kalau itu Anda anggap lelucon, saya katakan pada Anda bahwa lelucon Anda itu bukan tidak lucu dan tidak bertanggung jawab, tapi sangat berbahaya. Bagaimana kalau suatu saat dia mendapat telepon untuk datang ke rumah sakit karena situasi darurat, dan dia tidak mau datang karena menganggap hal itu hanya sebagai lelucon? Akibatnya seorang pasien akan tidak tertolong. Saya peringatkan kepada Anda untuk tidak lagi mengulangi perbuatan seperti itu dalam bentuk apapun. Baik dok. Selamat siang. Selamat siang dok. Sus, sebentar. Dokter Rizka di mana? Oh, dia lagi istirahat, Dok. Makasih. Rizka, saya mau bicara sama Anda. Maaf, sebelum bicara saya harap Anda menghargai rekan seprofesi. Di lingkungan rumah sakit ini nama saya Dr. Rizka. Jadi tolong panggil saya Dr. Rizka. Dokter Rizka, saya kecewa atas sikap kanak-kanakan Anda. Excuse me? Saya atau Anda yang bersifat kekanak-kanakan Dr. Hari? Anda tidak punya alasan untuk menilai saya begitu rendah. Melaporkan kejadian semalam pada Dokter Ayu adalah alasan yang tepat untuk menilai Anda kanak-kanakan. Anda bukan masalah besar yang bisa membuat saya melaporkan perbuatan Anda ke Dr. Ayu. Lalu, dari mana dia tahu? Kenapa tanya saya? Tanya aja sama Dr. Ayu. Anda boleh merasa menang sekarang, tapi tunggu pembalasan saya. Saya tunggu. Saya kan udah bilang,
Skrup dokter Hari itu ada yang longgar. Lebih aman lagi kalau kamu nggak membuat dia jengkel. Bukan saya yang buat dia jengkel. Tapi dia yang buat saya jengkel. Dan saya rasa dia sudah menerima akibatnya. Tapi saya pikir dia tuh nggak sejelek seperti yang kamu kira deh. Buktinya dia sama saya baik banget. Selamat ya. Pupuk aja hubungan kalian. Dan saya doakan semoga kalian bahagia. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Ibu Maya. Mobil anak saya yang menabrak bajai yang Ibu tumpangi. Anak ibu yang membunuh cucu saya. Yang membunuh cucu saya. Ibu, saya ikut berduka cita atas meninggalnya cucu Ibu. Tapi di depan polisi nanti, saya mohon, Ibu jangan menuduh anak saya membunuh cucu Ibu. Saya tahu, uang ini tidak bisa mengembalikan cucu Ibu. Tapi saya harap dapat meringankan beban kehidupan Ibu. Ini bukan sogokan, Bu. Tolong Ibu terima. Saya tidak mau uang ini. Ambil kembali uang itu. Kalau tidak diambil, akan saya adukan ke dokter Ayu. Pergi, 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 pergi. Allah, ujian apa lagi yang kau berikan padaku ya Allah. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Udah agak lumayan sih, Pak. Cuma ada sumpek aja saya tiduran terus. Makanya saya mau minta diantar suster jalan-jalan. Perempuan sialan itu tidak mau menerima uang tutup mulut. Mama nyogok wanita tua itu. Mama kan tahu cucunya baru aja meninggal. Mama bukannya mau menyogok. Justru Mama ingin membantu dia meringankan beban hidupnya. Tapi dia terlalu angkuh untuk menerima jumlah uang yang belum pernah dia lihat. Apalagi dia miliki seumur hidupnya. Ini minumnya. Taruh aja dulu di meja. Ajak saya jalan-jalan ya. Baik. Saya mau keluar dulu, Pak. Ma. Dia bukannya aku, Ma, tapi timingnya yang kurang tepat. Dia sedang sangat berduka, batinnya terluka. Pemberian Mama justru membuat luka batin perempuan tua itu bertambah parah. Dia merasa Mama membujuk dia untuk menjual nyawa cucunya. Saya kesini untuk menyampaikan perasaan duka cita saya atas meninggalnya cucu ibu. Dan kekecewaan saya atas sikap mama saya. Saya juga datang ke sini untuk minta maaf, Bu. Walaupun saya tahu permintaan saya sia-sia. Karena penderitaan ibu terlalu berat untuk memberi maaf. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan penyesalan saya atas kecerobohan saya. Dan untuk itu, Bu, saya siap menerima hukuman apapun dari Ibu.
Apapun yang mau ibu lakukan untuk saya siap. Dan ibu boleh memulai hukuman itu dengan memaki dan meludahi saya, Bu. Saya terima, Bu. Karena saya tahu saya salah, Bu. Selamat siang. Saya kesini untuk menyampaikan duka cita saya, Pak. Dan saya sama sekali tidak membujuk ibu ini untuk membelokkan kata hatinya. Sama sekali tidak. Permisi, Bu. Permisi, Pak. Baik. Siap. Bu, kami dari kepolisian turut berduka cita atas meninggalnya cucu ibu. Terima kasih, Pak. Bu, sekarang satu-satunya saksi yang bisa menjebloskan ke penjara pengemudi bajai sudah tidak bisa memberikan kepastian. Karena waktu itu sedang melamun katanya. Dan pengendara motor sudah pindah entah kemana, tidak meninggalkan alamatnya. Bu, tolong ceritakan dengan jelas, Bu. Apa yang terjadi saat itu? Ayo, Bu. Saya nggak tahu, Pak. Waktu itu saya sedang ngobrol sama cucu saya. Jadi saya tidak melihat jalan. Setelah saya tengok ke jalan, tahu-tahu tabrakan terjadi. Jadi saya tidak tahu mas awalnya bagaimana, saya nggak tahu, Pak. Bu, tolong Bu kasih tahu, Bu. Bagaimana kejadian yang sebenarnya, Bu? Apa bajainya pilok-pilok lalu ngeri mendadak? Apa gimana, Bu? Tolong, Bu. Siapa yang salah, Bu? Yang nabrak siapa, Bu? Ayo, Bu. Tolong, Bu. Maaf, Pak. Saya betul-betul nggak tahu. Kamu janjikan berapa juta sama perempuan itu? Saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya hanya dengan tulus minta maaf sama dia, Ma. Hebat kamu. Berarti Mama nggak jadi keluar uang dong? Justru saya mau minta uang itu untuk suatu saat saya akan kasihkan sama dia, Ma. Dan saya akan memberikan uang itu dengan cara saya, bukan cara Mama. Kita juga harus mengganti kerugian supir bajai, kan? Kamu jangan memeras Mama. Itu bukan pemerasan. Itu kewajiban. Mengerti? Waalaikumsalam. Ibu, macet? Biasa Jakarta. Udah lama, Bar? Baru. Undangan siapa ini, Bu? Siapa yang menikah? Harusnya kita. Farid kembali minta ibu untuk mendesak kamu supaya segera menikah. Ibu, masalahnya bukan ada di saya, Bu. Tapi ada di Farid. Ini bisa jadi perdebatan yang panjang. Saya masih harus mengecek persiapan terakhir untuk acara besok. Saya akan tunjukkan klinik saya yang baru. Dan saya harap kamu bisa datang lebih awal. Kamu harus datang. Saya akan perkenalkan kamu dengan orang-orang penting yang besok juga akan hadir ke klinik saya. Kalau bicara soal orang penting, bagi saya pasien yang membutuhkan perawatan adalah orang yang lebih penting yang harus saya temui pagi-pagi. Jadi
besok kamu nggak bisa datang? Bisa, tapi cuma sebentar. Karena saya harus segera kembali ke rumah sakit. Saya ganti baju dulu ya, Far. Ibu temenin Valid dulu ya. Dia memang selalu begitu. Nggak apa-apa, Bu. Halo, Selamat malam. Dokter Ayu. Ya, ini Dokter Hari. Iya, saya Dokter Hari, Bu. Pak Mawan. Pasien yang sedang berobat jalan memerlukan pertolongan segera. Tolong catat alamatnya dan segera ke sana. Baik, Bu. Ya, Dok. Ya, Dok. Baik, Dok. Ya, saya segera ke sana. Sign. Ada apa? Saya Dokter Hari. Anda cari siapa? Enggak, tadi ada yang telepon saya katanya ada pasien yang sakit di sini. Hah? Sakit? Hei, you dengar ya? Tidak ada orang sakit di sini. Cuma saya satu-satunya penghuni sini. Apa saya kelihatan seperti orang sakit? Pergi sana! Siapa yang nelpon ya? Halo? Selamat pagi, Dokter Hari. Bagaimana rasanya jadi korban? Selamat begadang. Aduh, bajunya kok nggak rapi gini sih? Biar dirapi-rapiin percuma, Mbak. Leher bajunya, pundaknya besaran. Makanya kamu makan yang banyak, Non. Biar baju Mbak ini bisa pas di badan kamu. Biar makannya banyak, tetap aja bajunya kebesaran. Namanya juga baju bekas. Makanya kamu berdoa ya, biar Mbak bisa buka praktek. Jadi Mbak bisa beliin kamu baju yang baru. Loh, bukan yang baru jadi dokter. Terus Mbak juga udah di wisuda. Mbak kan harus kerja praktek dulu, sayang. Nanti kalau kamu udah besar, kamu pasti ngerti. Ya udah, sekarang kamu berangkat sekolah dulu. Makasih ya, Mbak. Sayang. Pagi, Nah, Pak. Pagi. Papa lihat, kamu mulai suka dengan pekerjaan dokter.
Siapa bilang, Pak? Papa salah lihat kali. Nia itu kan jadi dokter karena keinginan Papa sama Mama. Ya, nggak apa-apa. Suatu saat nanti kamu bisa melakukannya sebagai manifestasi kasih sayangmu terhadap sesama manusia. Dan nanti, begitu di tangan kamu sudah banyak pasien yang disembuhkan oleh Tuhan, kamu akan rasakan kepuasan batin. Papa, mana mungkin sih Nia bisa ngalamin kepuasan batin di bidang yang bukan Nia suka. Nia tuh ya, Pak, baru ngerasa puas kalau impian Nia jadi penyanyi terkenal bisa jadi kenyataan. Tuh, Nia udah dijemput. Nia pergi dulu ya, Mah. Pak. Dah. Sukses ya. Hei, pagi. Pagi juga nih ya. Tadi kamu bilang di telepon kamu tuh mau balas dendam sama Rizka gara-gara kejadian tadi malam. Emangnya dia tuh mau kamu apain sih? Belum tahu sih. Saya belum dapat ide yang pas untuk ngebuat dia jengkel dan gak bisa lupa seumur hidup. Emangnya main balas-balasan itu perlu apa? Bukan cuma perlu, tapi harus biar dia tahu siapa saya. Papa? Kenapa? Papa kan harus diet. Papa udah coba ikuti aturan kamu, Bu Dokter. Tapi hasilnya ya malah konsentrasi kerja Papa menurun. Papa nggak bisa konsentrasi kerja kalau lagi lapar. Nah, apa kamu mau Papa prestasinya menurun, terus Papa dipecat? Itu kan cuma masalah kebiasaan aja, Pak. Nanti begitu Papa langsing lagi, kemampuan kerja Papa pasti akan lebih meningkat. Papa nggak cepet capek, dan yang pasti diet dan olahraga teratur penting buat kesehatan Papa. Baiklah, terima kasih Bu Dokter. Ya udah deh, Ma, Pa, pergi dulu ya. Dah. Ada. Ini semua gara-gara kamu. Pengennya anak jadi dokter. Nah, sekarang begini akibatnya. Banyak aturan. Pak, yang dikatakan Rizka itu memang benar kan? Lagian, Rizka jadi dokter bukan karena saya yang suruh, Pak. Itu kan karena kemauannya sendiri. Saya itu hanya memberi dukungan, Pak. Pokoknya cukup satu anak aja yang jadi dokter. Bayangin aja kalau sampai 2, 3. Wah, bisa mati kekeringan saya. Nah, kamu jangan sekali-sekali jadi dokter. Mendingan kamu buka restoran, ya? Iya deh, Pak. Hai Rizka. Hai juga. Mulai saat ini saya ingin berteman sama kamu. Apa saya nggak salah dengar? Kenapa? Kamu keberatan kalau kita temenan? Bukan keberatan. Soalnya saya ngerasa sekarang pun kita berteman kan? Rekan seprofesi. Maksud saya tidak akan bikin perkara lagi sama kamu. Apa yang membuat kamu berubah? Saya sadar itu semua cuma buang-buang waktu. Padahal setiap detik kehidupan itu sangat berharga. Kita semua harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk membina hubungan baik, bukan untuk saling melukai. Saya sangat terkesan sekali. Makasih Rizka. Sebentar. Makasih ya. Kok bilang makasihnya sama saya? Kamu kan dekat sama dia. Jadi saya yakin pasti kamu yang bikin pikirannya jadi jernih. Oh, makasih ya atas sanjungan kamu. Selamat pagi. Klinik Dokter Farid di lantai berapa ya? Klinik ya, Ibu. Hai. Nah, Ayu, inilah klinik saya. Luar biasa. Kalau saya boleh bilang, ini lebih pantas jadi hotel bintang 5. Saya rasa pemilik hotel bintang 5 pasti akan iri dengan klinik saya. Baik dalam hal
fasilitasnya maupun dalam hal penampilannya. Kalau saya boleh berpendapat, bangunan ini sama sekali tidak mencirikan sebuah rumah sakit. Saya menyebut klinik saya ini sebagai rumah sehat, bukan rumah sakit. Jadi saya menghindari kesan dramatis ataupun kesan dingin yang menyeramkan. Itu bisa jadi satu perdebatan yang panjang. Tapi bukan itu kan tujuan saya datang ke sini. Anyway, selamat. Terima kasih. Ayo, kita lihat interior dan fasilitasnya. Nggak usah, Far. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana interior dan fasilitasnya. Saya harus segera kembali. Saya tidak mau terlambat. Saya tidak mau dipermalukan oleh pasien saya yang selalu datang tepat waktu. Anyway, sukses ya. Terima kasih. Saya ulangi lagi, dan tolong dengarkan saya baik-baik. Saya Dr. Petra, saya koasisten di rumah sakit ini. Saya tahu, Anda juga dokter, dan Anda bekerja di bidang psikiater sambil meneruskan kuliah. Anda pasti tahu, kalau Anda terus-menerus menutup diri terhadap dunia luar diri Anda, penyakit Anda nggak akan sembuh. Saya... Pelajaran cukup mahal. Kalau saja saya sampai terlambat, Anda bisa memastikan bagaimana nasib Anda. Mirna sebenarnya bukan tergolong pasien berbahaya. Tapi jangan pojokkan dia dengan ketidaksabaran. Iya, Dok. Anda kelihatannya masih harus melatih kesabaran Anda dalam menghadapi pasien. Yuk, Far. Saya sudah siap. Bu, saya pamit dulu ya. Ya. Ibu mau oleh-oleh apa? Ah, nggak usah. Ibu udah kenyang. Mari, Bu. Sebentar. Selamat malam. Baik. Baik. Saya segera ke sana sekarang. Rumah sakit. Ya. Saya harus segera ke sana. Ya sudah. Ini toh bukan untuk yang pertama kalinya. Permisi ya, Bu. Mari, Bu. Kondisinya mulai stabil. Suster,
tolong panggilkan koasnya. Minta untuk menunggu pasien ini. Dia sakit kepala dan pamit pulang. Sus, minta koasnya untuk menemui saya besok pagi ya. Baik, Dok. Biar suster yang jaga, Dok. Saya akan cek secara rutin. Sebaiknya suster tolong telepon ke koas Petra saja. Minta dia untuk membantu. Karena dokter Edo harus standby dan keliling untuk hal-hal yang gawat dan darurat. Baik, Dok. Terima kasih. Ya. Sorry kelamaan nunggu. Nggak apa-apa. Bagaimana kondisinya? Sudah mulai stabil. Kita pergi sekarang? Tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai kondisinya betul-betul stabil. Restorannya sudah mau tutup. Kita cari aja tempat lain yang bukanya sampai larut. Di sana kamu pasti jatuh cinta sama makanannya. Dan pasti kamu ingin kembali lagi, dan kembali lagi. Itu nggak akan mungkin terjadi. Karena seluruh cinta saya sudah saya serahkan kepada seseorang. Saya tahu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.